Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak. Ya. Semuanya sudah makan? Sudah. Karena ini adalah di jam terakhir, yaitu jam ke-5. Ibu harapkan di sini tidak ada yang mengantuk ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan materinya, itu adalah di bab kedua tentang perkembangan kebudayaan sejarah itu. Tetapi sekarang kita sampai di bukti-bukti monumental. Itu adalah peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Sebelumnya ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Absen aja dulu ya. Komang Surya Wiryawan ada? Dia Cantika Dewi. Hadir Bu. Hadir. Mita Amanda Putri. Hadir Bu. Bulan Pratnya Adnani. Hadir. Dwi Karam Puspita Dewi. Hadir Bu. Mutiara Putri. Izin ya. Puspayanti. Hadir Bu. Nah, baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Itu adalah tentang perkembangan sejarah kebudayaan Hindu di Indonesia. Nah, sebelumnya di sini ingin Ibu tanyakan. Sekarang kita belajar tentang bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Kira-kira di sini sudah ada nggak yang memahami apa tujuan dari kita mempelajari dari bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah? Ada yang bisa membantu Ibu? Apa tujuan dari kalian mempelajarinya? Iya, mampu anak-anak di sini menyebutkan nanti bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah. Nah, anak-anak mampu menjelaskan juga ya nanti peninggalan-peninggalan dan bukti-buktinya, yaitu pada zaman prasejarah dan sejarah. Ya. Nah, untuk ininya, modelnya di sini, Ibu nanti pada saat refleksinya itu akan Ibu bagi kalian di sini menjadi kelompok, yaitu kita di sini metodenya itu adalah pakai diskusi juga. Terus kalau modelnya nanti pembelajarannya itu kita akan memakai dari dunia itu adalah snowball drawing, yaitu nanti kalian membentuk kelompok itu menjadi terdiri dari 6 orang ya, karena di sini 30 orang ya. Tuh menjadi 6 kelompok. Ya, itu nanti ada ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok itu nanti akan mengarahkan apa yang akan ditanyakan oleh temannya. Kelompok lainnya yang menjelaskan. Nah, sekarang kita ke materi saja dulu. Sebelumnya, Ibu di sini ingin mengajak anak untuk mengingat kembali ya. Karena di sini adalah persepsi materi yang kemarin. Anak-anak masih paham tentang zaman prasejarah dan sejarah? Masih apa itu zaman prasejarah? Tulisan sejarahnya? Tulisan. Kalau teori-teorinya masih ingat? Masih. Maka ada teori masuknya agama Hindu? 5. Zaman prasejarah dan sejarahnya masih ingat? Masih. Apa saja? Ya, prasasti. Kalau prasastinya contohnya prasasti apa saja? Ya, bagus. Kalau dari candinya? Candi Cipto ya. Kalau dari kitab-kitabnya Arjuna Wiwaha dia menjadi kekawin ya. Oke, baiklah. Berarti kalian di sini masih ingat tentang materi-materi yang Ibu berikan minggu lalu. Oke, sekarang kita lanjut
medianya kita gunakan di sini adalah itu adalah PPT, LCD, laptop. Anak-anak sudah bawa buku LKS-nya? Sudah. Buku LKS-nya, buku panduannya itu silahkan dibuka. Sudah kalian baca-baca bukunya kemarin malam? Sudah. Kita lanjutkan di bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Nih, bukti-bukti peninggalan agama Hindu. Nih, bukti-bukti prasejarah peninggalan agama Hindu itu yang pertama itu ada kapak genggam. Sudah dilihat di bukunya gambarannya kapak genggam, nah? Itu kan juga sudah ibu tayangkan. Kapak genggam atau kapak perimbas di sini itu adalah berupa batu. Karena zamannya di sini belum kayak sekarang ya, dulu itu mereka itu masih ada batu kan, itu membuat kapak itu semuanya ini serba tradisional. Nah, kapak genggam atau kapak perimbas itu berupa batu yang dibentuk menjadi semacam kapak gitu. Alat tersebut belum bertangkai dan digunakan dengan cara digenggam. Terbayangkan bagaimana bentuknya kapak? Ya, daerah atau tempat ditemukannya adalah di sini di Lahat, Sumatera Selatan, Alianda, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Trunyan, Bali. Ya, tahu Trunyan? Pernah ke Trunyan? Nah, ya belum ya. Nah, kalau di Trunyan itu, taruh Trunyan itu dari kata taruh dan menyan. Makanya kalau di sana itu terkenal kalau ada orang meninggal itu tidak dikubur, karena di sana tidak ada mayat yang berbau. Karena di sini taruh menyan ini baunya harum dia. Nah, yang kedua di sini ada alat serpi. Alat serpi adalah merupakan batu pecahan sisa dari pembuatan kapak genggam yang tadi itu. Nah, dia di sini dibentuk menjadi tajam, cuma hias saja. Berfungsi sebagai serut, burdi, penusuk, dan pisau. Itu zaman dulu itu. Daerah di sini berfungsi, daerah atau tempat ditemukannya di sini adalah di daerah gunung. Itu seperti ini bentuknya. Itu Sangiran dan Ngandong, lembah Sungai Bengawan Solo. Itu adalah terletak di Gobong, Jawa Tengah. Itu. Nah, bukti-bukti prasejarah peninggalan agama Hindu yang ketiga itu ada Sumatralik. Itu Sumatralik itu nama lainnya ini adalah kapak genggam Sumatera. Cara menggunakannya masih digenggam ya, kalau kapak pasti digenggam ya. Daerah tempat ditemukannya itu adalah bertempat di daerah Lok Sumawi Aceh dan Binjai Sumatera Utara. Nah, yang keempat di sini ada beliung persegi. Seperti ini bentuknya anak-anak. Beliung persegi di sini merupakan ya alat-alat penemuan zaman prasejarah dengan permukaan memanjang dan berbentuk persegi empat. Itu daerah tempat ditemukannya di sini adalah ada di beberapa daerah itu di sana di Indonesia, seperti Sumatera ada, di Jawa, di Bali juga ada. Nah, Lombok dan Sulawesi itu yang keempat. Terus yang selanjutnya, nah yang kelima ada kapak lonjong seperti ini. Kapak lonjong di sini ini adalah merupakan alat penemuan zaman prasejarah yang berbentuk lonjong. Itu alat ini dapat digunakan untuk memotong kayu. Itu istilahnya itu kalau kita itu tahu ngandek, mengandekan itu seperti itu. Nah, di sini berburu, di sini memotong kayu dan berburu. Daerah ditemukannya benda ini itu adalah ada di Sulawesi, Flores, Tanimbar, Maluku, dan Papua. Yang keenam ada mata panah di sini. Mata panah di sini merupakan dia benda prasejarah berupa alat apa berburu, juga digunakan untuk menangkap ikan. Mata panah dibuat bergerigi. Itu selain terbuat dia itu dari batu, mata panah ini juga terbuat dari tulang. Sehingga ketika melihat ikan kan airnya masih jernih, tinggal waktu ikannya ketemu dia. Itu daerah ditemukannya benda prasejarah di sini itu adalah itu ada di Gua Lawa, Gua Gede, Gua Peluru, Gua Timur itu dan Gua
hulu. Gitu. Yang ke-7 Nana, alat dari tanah liat. Bisa dilihat? Nih, alat dari tanah liat di sini peralatan pada zaman prasejarah yang dibuat dari tanah liat. Itu benda-benda tersebut antara lain itu gerabah. Tahu gerabah? Tahu. Ya, yang masih saat ini masih juga ada yang membuatnya ya, keseniannya itu. Yang ke-8 di sini ada bangunan megalitik. Bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar didirikan di sini didirikan untuk keperluan kepercayaan. Bentuk bangunan ini biasanya tidak terlalu halus, hanya diratakan secara sederhana untuk dapat dipergunakan sepenuhnya. Adapun hasil-hasil terpenting dari kebudayaan megalitik antara lain itu menhir, ada dolmen, itu satu paus, batu kubur dan kemudian berendam. Karena di sini sudah kita itu mulai mengenal keyakinan, jadi bahwa setiap makhluk hidup itu ada rohnya. Itu adalah keyakinan, kan seperti itu ya. Tuh. Nah, itu ada bukti-bukti prasejarah peninggalan agama Hindu itu ada 8. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, sekarang kita lanjutkan di bukti-bukti sejarah peninggalan agama Hindu. Sejarah menyatakan, siapa yang mau membantu Ibu di sini menjelaskan? Ayo, siapa yang mau membantu Ibu menjelaskan? Oke, tolong. Siapa yang ingin membantu menjelaskan tentang sejarah perkembangan di agama Hindunya? Bukti sejarah peninggalan agama Hindu. Ini. Ya. Sejarah menyatakan bahwa Maharshi Agastya di sini menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Itu data ini ditemukan sebagai bukti yang terdapat pada beberapa pulau Jawa. Adapun peninggalannya itu bukti-buktinya itu yang pertama di Kutai. Ada yang bisa menyebutkan di Kutai? Ya, coba Rifa. Di Kutai itu terdapat 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Itu digunakan untuk memperingati melaksanakan upacara kurban oleh Aswawarman. Rajanya Aswawarman. Di mana di Kutai itu yupa itu adalah apa? Prasasti. Hah? Yupa adalah apa? Tiang batu atau peringatan. Dia tiang batu atau bumbu peringatan untuk melaksanakan upacara. Terus yang kedua di Jawa Barat, siapa yang ada ingin membantu Ibu peninggalan bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Barat? Apa yang lainnya? Ayo Ocha, coba bantu Ibu di Jawa Barat, Ca. Jawa Barat merupakan bagian dari Pulau Jawa pada zaman Raja di Nusantara. Jawa Barat merupakan salah satu daerah pusat berkembangnya agama Hindu di sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Jawa Barat diperintah oleh seorang raja yang bernama Purnawarman dengan kerajaan bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti, diantaranya adalah prasasti Cianteru, kebun kopi, Tugu, dan prasasti. Ya, tuh. Kalau di Kutai, tuh. Tadi sudah disebutkan bukti-bukti di Kutai apa, Jawa Baratnya apa. Nah, sekarang di Jawa Tengah, siapa yang ada ingin membantu Ibu peninggalan? Bukti-bukti peninggalan di Jawa Tengah. Coba. Ya, coba bantu Ibu, kelihatan. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada di Pulau Hambang, Dewan Sakti,
Dewa Siwa, Kendi Lambang, Dewa Brahma, dan Cakra Lambang Dewa Wisnu. Iya, itu di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timurnya, Wiwi? Kanjuruan. Dapat kita menggunakan sebagai salah satu perasaan tentang mengetahui peradaban agama Hindu di Jawa Timur. Prasasti dinilainya merupakan bukti peninggalan sejarah kerajaan Kanjuruan ya. prasasti ini Banyak membicarakan perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Prasasti menggunakan huruf Kawi atau Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta, menuliskan angka tahun 760 Masehi. Iya, itu yang bukti sejarah peninggalan agama Hindu yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, tadi di Kutai dan di Jawa Barat. Nah, sekarang terakhir yaitu di Bali, daerah kita sendiri ya. Nah, di Bali keberadaan agama Hindu di sini itu merupakan kelanjutan dari agama Hindu itu yang berkembang di Jawa. Nah, di mana di sini dikembangkan oleh Maharesi Markandeya itu di Besakih. Siapa yang mengenalkan konsep Pura Besakih? Menanamkan Pancadatu itu adalah Resi Markandeya. Nah, itu di mana di sini konsepnya dia itu adalah bahwa agama Hindu yang datang ke Bali disertai oleh agama Buddha. Setelah di Bali, kedua agama tersebut berakulturasi itu dengan harmonis dan damai. Kejadian ini sering disebut dengan sinkretisme Siwa Buddha. Jadi itu adalah di agama Buddha dia juga percaya bahwa dia juga mempercayai dengan adanya Dewa Siwa itu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Siapa bisa menyimpulkan sedikit mengenai bukti-bukti prasejarah? Bukti-bukti prasejarah peninggalan agama Hindu itu ada yang terakhir itu bangunan berdosa. Nah, kalau ibu tanya tempat bukti-buktinya, yang lainnya disimpulkan bukti-bukti sejarahnya adanya di mana? Terakhir itu di Bali. Ya, itu bagus sekali penyimpulannya. Di mana di sini adalah bukti sejarah peninggalan agama Hindu ada di Kutai, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus di Bali lagi satu Jawa Barat. Ya, kesimpulannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan sekarang untuk refleksinya. Itu untuk soal refleksinya sudah ibu kirimkan linknya, itu adalah di Google Drive-nya. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Itu satu pertanyaan. Itu nanti akan ibu lakukan nanti penilaian. Tuh. Bentuk kelompok dulu. Nah, bentuk kelompok nanti pertanyaannya itu adalah bukti-bukti sejarah peninggalan agama Hindu yang tadi sudah disebutkan ada di Kutai, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Silakan anak-anak bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Oke, silakan. Adik kan yang pertanyaan.
baca aja, buat aja pertanyaan nanti giginya baca ya. Boleh mana pertanyaannya? Sudah, kalau sudah membuat pertanyaan, silahkan pertanyaan kalian itu kalian bentuk menjadi bola salju. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah, silakan dilemparkan ke lompatnya. Ke sana bawa satu. Siapa yang belum dapat pertanyaan? Sudah? Oke. Coba kelompok 5. Kelompok 5 sudah? Mana dapat? Apa saja peninggalan yang ditemukan di Jawa Barat? Peninggalan yang ditemukan di Jawa Barat yang pertama ada prasasti Tugu, Yabuteun, Kebon Kopi, prasasti Canggal. Prasasti Canggal. Ya. Oke, Susi. Ya, sekarang untuk kelompok 5-nya. Sudah, kelompok 2 coba. Di kelompok 2. Di kelompok 2, siapa yang mengembangkan sejarah peninggalan agama Hindu di Bali? Iya, siapa? Di Bali, agama Hindu itu dikembangkan oleh Resi Markandeya yang bertempat di Besakih. Iya, itu ada yang memperkenalkan Bali itu adalah seorang istri yang bernama Markandeya. Iya, oke. Oke, karena semuanya juga sudah berdiskusi dan hasil kelompoknya juga sudah memuaskan. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan ya, karena waktunya juga sudah habis. Dan untuk minggu depan sebagai tugas kalian di rumah, silahkan kalian masing-masing kelompok kalian carilah di sini bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu itu. Yang pertama ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kutai, Jawa Timur, dan Bali. Ya, untuk minggu depan nanti akan kita bahas itu di depan kelas masing-masing. Ya. Nah, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Tadi sudah juga disimpulkan bahwa di sini ada 8 apa? Hasil peninggalan monumental itu adalah sejarah agama, sejarah di Indonesia. Nah, terus ada bukti-bukti sejarah peninggalan agama Hindu. Oke, karena waktunya juga sudah habis untuk hari ini. Ya. Sebelum akhir pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi Santi Santi.